Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian. Saya Imam Mustafa. Kali ini saya akan kembali membuat video tutorial tentang bagaimana kita mengerjakan tutorial online atau biasa kita sebut tuton untuk kita semua sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka. Tuton sendiri sudah mulai dari tanggal 3 Oktober kemarin, dari Senin. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru bergabung di UT di semester ini, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa baru tersebut atau bagi kita semua pelaku kegiatan tuton ini sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka di semester sekarang dan semester selanjutnya. Baik, langsung saja seperti biasa rekan-rekan sekalian. Sebagai awal kita buka dulu website dari tutornya, yaitu ada di elearning.ut.ac.id. Di sini sudah tertulis seperti ini rekan-rekan sekalian. Setelah itu kita langsung login saja, klik login sini yang ada tanda tombol loginnya, tanda gemboknya. Sebelum itu juga rekan-rekan bisa mengganti bahasanya terlebih dahulu di sini. Apabila rekan-rekan ingin menggunakan bahasa Inggris, silakan pilih N seperti ini, atau jika rekan-rekan ingin menggunakan bahasa Indonesia, silakan klik Indonesia di seperti ini. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kita langsung saja kita login. Kebetulan saya sudah menyiapkan username-nya. Silakan masukkan saja sesuai dengan username. Ini menggunakan NIM rekan-rekan sekalian. Menggunakan NIM, dan passwordnya menggunakan password yang sudah rekan-rekan daftarkan pada saat registrasi tutorial online kemarin. Gitu ya. Bagi rekan-rekan yang sudah mengganti passwordnya, silakan rekan-rekan memasukkan password sesuai dengan yang sudah saudara ganti. Bagi yang belum, silakan lihat emailnya, gitu ya, sesuai dengan email yang rekan-rekan daftarkan pada saat proses registrasi di awal mengikuti tutorial online ini rekan-rekan sekalian. Jadi bagi yang belum mengubah passwordnya, itu bisa dilihat di email yang rekan-rekan daftarkan. Pihak UT mengirimkan email dan username dan password ke dalam email saudara-saudara atau rekan-rekan sekalian. Baik, langsung saja kita login di sini. Kebetulan saya sudah mengganti password saya. Nah, yang berikutnya banyak sekali pertanyaan rekan-rekan sekalian. Di sini form kesediaan mengikuti tuton itu seharusnya sudah rekan-rekan sekalian klik sebelum tanggal yang ditetapkan oleh UT, yaitu kalau saya nggak salah sekitar bulan September kemarin terakhir, gitu ya. Ada tanggal terakhir rekan-rekan sekalian meregistrasi mata kuliah yang akan diikutkan tuton dan mengklik form kesediaan tuton. Jika rekan-rekan terlambat mengklik form kesediaan tuton, maka otomatis rekan-rekan sekalian tidak bisa mengikuti tuton, gitu ya. Tidak bisa mengikuti tuton, gitu. Maka rekan-rekan sekalian akan diikut sertakan pada TMK atau tugas mata kuliah yang nanti akan dimulai pada tanggal 17 Oktober rekan-rekan sekalian. Tapi bagi yang sudah mengklik form kesediaan tuton, maka rekan-rekan sekalian bisa mengikuti tuton ini, di mana tuton ini terbagi menjadi 8 sesi. Gitu. Baik, yang berikutnya rekan-rekan sekalian, untuk ini merupakan halaman awal dari tutonnya. Di sini saya Imam Mustafa, nama di sini ada, gitu ya. Di sini ada dashboard, profile dan lain-lain. Bagi untuk yang melihat profile Anda, silakan klik profile. Nanti grades itu adalah untuk melihat nilai yang sudah rekan-rekan terima dari tugas, dari absensi ataupun dari diskusi, gitu ya. Message ini rekan-rekan bisa mengirimkan pesan kepada teman-teman sekelas di kelas tutorial online ini atau kepada tutornya. Preferensi ini berfungsi biasanya untuk mengganti password dan lain-lain, seperti itu rekan-rekan.
Baik, kita langsung saja kepada intinya. Kebetulan saya sudah mengerjakan beberapa mata kuliah dan saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita untuk bisa mengisi tutorial ini di mata kuliah yang belum saya kerjakan. Tapi sebelum itu, rekan-rekan agar lebih memahami bagaimana cara mengikuti tutorial online ini, terutama bagi mahasiswa yang baru, gitu ya, masuk di semester sekarang ini, rekan-rekan bisa melihat panduan di sini. Di sini jika rekan-rekan klik di situ ya, panduan akan muncul. Ada panduan tutor, ada kiat sukses mengikuti tutorial online, panduan tutorial online, sampai pada panduan karir dan lain-lain rekan-rekan sekalian. Jadi silakan saja rekan-rekan sekalian download foldernya, gitu ya, download folder, masuk ke dalam direktori gadget Anda semua, baik itu di HP ataupun di komputer atau di laptop, gitu ya. Lalu rekan-rekan bisa baca-baca di situ rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Untuk bagaimana caranya kita mengikuti tutorial online ini, seperti itu. Lalu yang berikutnya, selain daripada itu juga yang harus rekan-rekan pastikan adalah bagaimana jadwalnya. Nah, di sini ada jadwal tuton S1, jadwal tuton S2. Jadi silakan rekan-rekan melihat jadwal tuton S1 bagi yang mengambil kesarjanaan atau S1 seperti itu ya. Atau kalau misalnya di FASIP itu ada D3 perpajakan gitu ya, mungkin ya sama saja. Jadi diklik saja. Nah, di sini ada jadwalnya, di sini ada jadwal tutorial program untuk Fakultas Ekonomi, FASIP, FST maupun FKIP. Nah, di sini kita lihat yang jadwalnya yang ini, gitu ya, yang jadwal tuton FE, FASIP, FST dan FKIP. Nah, di sini ada jadwalnya rekan-rekan. Tuton itu terbagi menjadi 8 pertemuan atau 8 minggu atau 8 sesi, gitu ya. Kegiatan sesi 1 di sini materi, inisiasi, dan diskusi, gitu ya. Jadwal tutornya dari tanggal 3 sampai tanggal 16, dan lain-lain seterusnya sampai ke sesi 8. Jadi kita akan mengikuti tuton ini dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai ke 4 Desember di sini rekan-rekan. Nah, yang harus diperhatikan adalah di sini ada tugas 1 di sesi 3, tugas 2 di sesi 5, dan tugas 7 di sesi 3. Perhatikan tanggal-tanggalnya agar rekan-rekan sekalian tidak kecolongan waktu, gitu ya, dan bisa mengerjakannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, kapan tanggal terakhirnya, kapan tanggal mulainya. Rekan-rekan sekalian bisa mensiasatinya dengan waktu-waktu yang rekan-rekan sekalian, terutama bagi rekan-rekan yang sedang bekerja, gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan waktu yang disediakan oleh pihak UT ini untuk bisa mengerjakan dan belajar dari tuton ini, seperti itu. Nah, tips dari saya rekan-rekan sekalian, meskipun di sini waktu sesi 1, sesi 2 dan lain-lain itu 2 minggu, contohnya sesi 1 saja. Itu kan sesi 1 di sini dari tanggal 3 sampai tanggal 16, artinya waktunya disediakan 2 minggu untuk bisa belajar, mempelajari maupun menjawab diskusi dan lain-lain di sesi 1. Tapi saya sarankan agar ini bisa dikerjakan selama 1 minggu saja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lewat dari 1 minggu, maka kita akan bertumpuk tugas. Contoh misalnya, rekan-rekan belum mengisi sesi 1 dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober. Lalu ini berikutnya rekan-rekan harus masuk lagi ke sesi 2. Jadi antara diskusi 1 dan diskusi 2 itu sudah bertumpuk di tanggal 10 sampai tanggal 23 Oktober ini gitu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi rekan-rekan. Jadi lebih baik kalau misalnya rekan-rekan punya waktu di hari-hari pada saat 1 minggu pelaksanaan tuton ini sudah berlangsung, lebih baik langsung dikerjakan saja. 1 hari bisa 1 mata kuliah, 2 hari bisa 1 mata kuliah, 1 hari bisa 2 mata kuliah dan lain-lain. Bagi yang bekerja silakan mengatur waktunya, apakah kalau shift siang bisa di pagi hari misalnya gitu, atau yang di shift pagi bisa di sore hari setelah pulang kerja, atau pada saat memanfaatkan hari libur bisa langsung mengisi keseluruhan mata kuliah dan lain-lain. Intinya adalah rekan-rekan harus bisa membagi waktu supaya semua ini bisa berjalan dengan baik dan tidak bertumpuk-tumpuk lah, seperti itu tugasnya. Itu hanya sedikit tips dari saya rekan-rekan sekalian untuk jadwal dari si tutornya. Setelah itu saya akan langsung mencontohkan saja. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita mengerjakan tutonnya. Ini saya kebetulan akan hari ini saya akan mengerjakan dan belajar di mata kuliah perbankan umum dan syariah. Karena kebetulan saya mengambil ekonomi syariah, rekan-rekan sekalian. Ya, dan saya sekarang di semester ini saya sudah mulai tab. Artinya saya akan memasuki semester-semester akhir di perkuliahan ekonomi syariah. Nah, ini yang penting, ini kadang-kadang suka dilupakan bahwa di pendahuluan ini isinya
Ada forum perkenalan, ada tata tertib, ada rancangan aktivitas tutorial maupun SAT perbankan umum dan syariah, gitu ya. Forum perkenalan harus rekan-rekan isi. Kenapa? Agar kita bisa saling berkenalan, baik itu dengan tutor maupun teman-teman sekalian. Gitu, meskipun nanti pada saat pada saat kita berdiskusi itu ada profil kita, gitu ya, di atas diskusinya, tetapi secara etika lah, gitu ya, secara etika kan kita berkenalan dengan rekan-rekan satu kelas, gitu. Seperti itu. Nah, mengisinya tinggal rekan-rekan klik saja forum perkenalan di sini. Gitu ya, sesuai dengan yang diminta oleh tutornya seperti apa. Misalnya disediakan bagi mahasiswa sebagai media alat saling mengenalkan satu sama lain. Lalu di sini di permintaan dari tutornya memperkenalkan diri dengan menyertakan identitas dan lengkap disertai dengan foto. Nah, kebetulan saya belum menyiapkan fotonya rekan-rekan sekalian. Jadi tidak apa-apa, saya untuk sementara akan perkenalkan diri. Subjeknya itu kita tulis saja perkenalan, gitu ya. Perkenalan, message-nya silakan rekan-rekan menuliskan nama, NIM misalnya, gitu ya, dan pesan singkat untuk tutor maupun rekan-rekan yang ada di sini. Kebetulan saya sudah menyiapkan secara defaultnya di sini. Saya akan copy paste saja, seperti itu ya. Di sini saya menuliskan halo, nama saya Imam Mustafa, NIM saya sekian, salam kenal, gitu ya. Dan untuk rekan-rekan dan tutor, mohon bimbingan selama kegiatan tutor ini. Terima kasih. Itu merupakan ucapan salam perkenalan dari saya untuk rekan-rekan dan tutor. Setelah itu dan kita sudah merasa cukup untuk membuat perkenalan, kita klik saja post to forum. Nah, di sini kita bisa mengeditnya selama 30 menit. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan rekan-rekan tambahkan. Nah, saat lebih dari 30 menit ini biasanya sudah tidak bisa diedit rekan-rekan. Nah, di sini sudah muncul nih. Perkenalan, saya Imam Mustafa, pada tanggal 5 Oktober dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke forum awal tadi, ya, ke forum perkenalan tadi di pendahuluan. Nah, rekan-rekan harus mendownload dari tata tertib dan etikanya agar kita tahu bagaimana hal-hal yang dilarang ada ataupun hal-hal yang diizinkan dalam pelaksanaan tutor ini, gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah, seperti itu ya, maupun rancangan aktivitas tutorialnya, gitu ya. Di sini berisi tentang pokok bahasan, bagaimana caranya kita bisa capaian pembelajaran yang diinginkan dari pihak tutornya, gitu ya, aktivitas belajarnya, tugas tutorialnya dan lain-lain. Ini rekan-rekan bisa melihatnya di sini dari setiap mata kuliah ataupun SAT dari perbankan umum syariahnya. Silakan di-download saja lalu rekan-rekan pelajari. Lalu yang berikutnya kita masuk ke sesi 1. Nah, diperhatikan juga rekan-rekan sekalian, di sesi 1 ini atau di setiap sesi pasti ada kehadiran. Jadi kehadiran itu bukan untuk satu kehadiran untuk semua sesi, tapi setiap sesi pasti ada kehadiran. Jadi rekan-rekan harus mengisi kehadiran di setiap sesinya, gitu ya. Jangan terlupa rekan-rekan, karena kehadiran ini momen penting untuk bisa kita mengerjakan hal-hal lainnya di setiap sesinya, gitu ya. Contoh diskusi, tugas dan lain-lain. Nah, klik kehadiran sesi satunya, lalu rekan-rekan klik hadirnya, submit atau kirim, gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat view grades-nya atau melihat nilainya, gitu. Nah, jika di sini sudah ada, berarti kehadiran rekan-rekan sudah valid, gitu ya, sudah benar. Di sini sudah ada nilainya nih, seperti itu. Berarti yang saya sudah benar, gitu. Rekan-rekan juga bisa melihatnya seperti itu. Ya, setelah itu kita langsung masuk lagi ke depan. Dan jika sudah, di sesi 1, nah berarti saya sudah hadir di sesi pertama. Nah, di sini ada beberapa materi, gitu ya. Silakan rekan-rekan klik sejarah dan perbankan bank konvensional. Artinya pada sesi 1 yang dibahas adalah tentang sejarah perbankan konvensional dan syariah, sejarah dan perkembangan bank syariah dan lain-lain. Nah, di sini juga ada materinya di sesi 1. Silakan rekan-rekan download, gitu ya, sebagai bahan belajar rekan-rekan sekalian juga, gitu ya. Penunjang modul dan lain-lain. Pasti akan berguna pada saat rekan-rekan akan menghadapi UAS nanti. Nah, yang berikutnya di sini ada diskusi 1. Ini juga wajib rekan-rekan jawab. Di sini biasanya ada pertanyaan. Nah, kebetulan di sini ada pertanyaan. Jelaskan secara singkat perkembangan bank konvensional dan bank syariah, kalau di saya gitu ya. Dan pertanyaan kedua,
Nah, yang harus rekan-rekan perhatikan adalah pada saat menjawab kedua diskusi ini, silakan rekan-rekan menggunakan modul sebagai sumber referensi. Bisa ditambahkan dengan pengertian atau jawaban dari perkembangan rekan-rekan sekalian sendiri gitu ya. Lalu dituliskan sumbernya. Ataupun jikapun rekan-rekan menjawabnya dari mengambil referensinya dari internet, silakan tulis juga referensinya. Jadi jangan sampai rekan-rekan tidak menuliskan referensinya seperti itu ya, agar jawaban rekan-rekan kevaliditasannya itu sahih lah, seperti itu ya. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan jawabannya di sini gitu ya. Saya mencari dari modul dan juga beberapa referensi dari internet maupun dari perkembangan jawaban yang saya pahami dari yang sudah saya pelajari dari modul mata kuliah ini gitu ya. Jadi sudah saya siapkan rekan-rekan di sini. Ini kebiasaan saya sudah menyiapkan jawaban diskusi supaya saya bisa juga pelajari gitu ya. Nanti akan dinilai oleh tutornya, jika benar bahkan sebagai bahan jawaban saya, bahan pelajaran saya ke depannya gitu ya. Jikapun ada yang kurang tepat dan lain-lain, biasanya nanti tutor akan memberikan koreksi dan saya akan memperbaiki jawaban yang sudah saya kirim gitu ya. Di sini klik replay rekan-rekan, lalu bisa, kalau misalnya rekan-rekan belum menyiapkan bahannya di Word atau lain-lain, rekan-rekan bisa menulisnya di sini gitu ya. Kalau saya karena sudah menyiapkan, jadi saya akan langsung mengcopy paste saja. Nah, di sini sumbernya seperti ini ya, ada dari modul perbankan umum syariah, lalu saya mengambil dari beberapa referensi dari pustaka UT juga, lalu dari Cimnia maupun dari bahan-bahan internet lain seperti itu. Ditulis diakses pada tanggal berapa. Jadi ini sudah saya pelajari, sudah saya belajar tadi malam, lalu saya akan mengirimnya di hari ini. Setelah itu kita tinggal post to forum saja. Nah, jika sudah selesai maka dia akan muncul di sini gitu ya, sudah muncul di sini, dan bisa rekan-rekan edit atau perbaiki di sini. Biasanya selebih dari 30 menit sudah tidak bisa diedit gitu ya, biasanya gitu. Karena di sini keterangannya seperti itu di atas. Kalau tidak muncul, biasanya muncul gitu ya. Nah, nanti pihak tutor akan menilai jawaban dari kita di sini gitu ya. Lalu biasanya setelah dinilai akan ada nilai muncul di sini dan muncul di grades yang seperti saya bilang tadi gitu ya. Itu berbarengan dengan nilai dari diskusi. Jikapun belum, silakan dicek berkala saja gitu ya, pasti nanti akan nilainya keluar. Dan biasanya tutor akan memberikan komentar tentang jawaban dari kita, apakah kurang, apakah baik, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh tutor. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian, bagaimana cara kita untuk bisa mengerjakan diskusi, mengisi kehadiran di tutor gitu ya. Jadi saya juga belum bisa sampai ke tahap mengerjakan tugas, karena tugas itu ada di sesi 3. Tetapi prinsipnya sama saja rekan-rekan seperti diskusi, hanya saja kalau tugas bobotnya berbeda dan cara pengerjaannya pun agak sedikit berbeda, karena biasanya kita harus mengupload file yang diminta, bisa berupa Word ataupun PDF sesuai yang diminta oleh setiap tutor ke website e-learning ut.ac.id ini, atau biasa kita sebut web tuton seperti ini. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, sedikit video tutorial dari saya tentang bagaimana cara kita mengerjakan tutorial online. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.